Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Himawan dan Bang Dame di podcast Bahagia dan Antusias di Masa Pensiun. Asik. Setelah beberapa sesi gitu ya, ini ada satu sesi lagi yang menurut saya juga challenging di masa pensiun. Itu adalah masalah sakit, tua dan kematian. Ini kita bahasnya agak ngeri-ngeri gimana gitu ya. Jadi memang di masa pensiun ini sebenarnya kan kita kalau bicara usia adalah usia tubuh ya, di mana nanti kita makin melemah dan makin ada fungsi-fungsi yang mungkin udah nggak optimal gitu. Gigi mulai tanggal gitu. Iya gitu. Tapi saya melihatnya juga ada satu faktor yang mempercepat itu gitu. Ada faktor yang mempercepat itu, maksudnya gini, kalau lihat dari beberapa case gitu, atau mungkin pengamatan saya lihat dari, biasanya kalau orang kerja itu, saya sendiri Bang, sakit itu sebentar, begitu saya besoknya harus siap, itu badan tahu-tahu sembuh, sehat sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kegiatan itu nyetel kondisi badan gitu, dia cepet bisa pulih dan jarang sakit gitu. Nah di usia pensiun banyak juga yang saya lihat kesehatannya menurun, mungkin dari kurang gerak, kurang aktivitas atau apapun itu ya. Ini dugaannya saya menyebabkan lebih rentan gitu sakit gitu. Jadi bukan karena usianya yang tua, tapi karena kehilangan kegiatan, mungkin kehilangan antusias itu tadi. Jadi kalau ada cerita kan, ada, kita kan hidup tuh dari ruh ya gitu. Ketika ruh itu sebagai antusias itu punya misi mungkin menghidupi badan kita. Ketika udah kita nggak ada ruhnya, maksudnya tanggal itu antusiasme terhadap hidup, maka sedikit-sedikit dia melepaskan diri gitu. Gimana Bang itu cara menyikapinya Bang? Makasih Mas Himawan, terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar bersama bagaimana kita menyikapi pensiun dengan tagline bahagia dan antusias. Terus kita antusias sampai usia tubuh ini berakhir. Kita sudah bahas beberapa episode ya tentang aktivitas apa yang kita lakukan setelah kesibukan kerja kita lepaskan. Silakan ditonton. Terus kemana power itu, gitu ya, post power syndrome. Lalu isu relationship, begitu kita pensiun, kita di rumah bersama pasangan, anak, keluarga, gimana tuh menyikapinya. Lalu tentang finansial, keuangan, cara pandang yang membuat kita punya universe baru, punya kehidupan baru. Universe itu bukan ada alam di mana, bukan. Seperti teman-teman tahu dunia politik gitu, dunia ekonomi, dunia para buruh misalnya, dunia para spiritualis gitu. Nah kita memberikan sharing tentang ilmu hidup. Nah sekarang yang pasti terjadi adalah kita pasti tua, pasti sakit, karena realitas hidup itu berpasangan. Ya, realitas hidup itu berpasangan. Ada siang, ada malam, ada sehat, ada sakit, ada atas, ada bawah. Tapi menyikapi pasangan itu, kita maunya sehat aja, tapi kan ada sakit. Iya. Kita maunya muda aja, nggak mau tua, makanya ada bisnis anti aging gitu. Nah ini satu background, payung yang menaungi perspektif yang berlawanan ini. Tua, muda, sakit, sehat, atas, bawah, kaya, miskin, siang malam. Kesalahan pertama kita melihat pasangan itu, yang berpasangan adalah kontradiktif. Iya. Bukan komplementari. Itu beda tuh. Iya. Ya.
Iya. Jadi malaikat setan gitu. Jadi kita pertama sekarang menyikapi sakit. Sakit itu bagi mereka yang masih memahaminya dari sisi kontradiktif, saya maunya sakit sehat aja. Nggak ada hidup begitu. Selalu ada sakit. Iya. Nah sekarang kalau bapak-bapak atau ibu-ibu siapapun yang pensiun tiba-tiba sakit pada tubuh, sadarilah itu signal. Justru bagus. Dia memberitahu. Ini sikap pertama. Jadi bukan dia dimusuhi, bukan dia dihindari, bukan. Gue kan ngasih tanda kata tubuh gitu. Ya pinggang sakit. Ini kan ngasih tahu. Uban mulai banyak. Gigi tanggal. Jadi ini penting nih sehingga kita tidak panik. Maaf, termasuk kalau kita ke dokter ada benjolan, cancer di, kata dokter cancer. Stadium 1, 2, 3. Kan pikiran langsung Nah itu satu. Secara ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sekarang, saya kutip saja dari Deepak Chopra misalnya. Tubuh ini sudah punya kecerdasannya sendiri untuk mengelola tubuh ini. Dia punya sistem kerja. Jadi menolak sakit, panik terhadap sakit itu tak barunya. Tapi menyadari sakit itu sebagai signal, dia pemberi kabar, dia utusan. Nah itu sudah mulai jadi obat tuh sikap yang seperti ini nih. Saya terus terang kenapa cerita begini, ini pengalaman juga masih mau. Berkali-kali saya sakit, of course saya sakit banget nih napas, kemudian asam urat atau apalah sakit, gak enak banget, gak bisa tidur gitu. Tapi setiap saya sakit mas, saya selalu dapat ilham gitu. Saya selalu dapat kayak revelation lah gitu. Nah tapi kan berkali-kali sakit berarti gak dapat gitu. Jadi itu pertama teman-teman. Jadi bagi sahabat-sahabat yang sakit ya nah kalau masa muda kita tidak terlalu peka gitu, tertolak gitu. Kalau masih mau tadi bilang tubuh punya sistemnya sendiri, memang sih. Jadi ini sudah membantu kita lega ya, bahwa kita ada persiapan asuransi kesehatan ke dokter gitu. Ya of course kalau kita tidak mampu kita ke sana, tapi sikap batinnya. Itu makanya kata Ibnu Sina, bapak kedokteran dunia kan itu, Asy-Syifa bukunya. Ketenangan adalah 50% obat. Nah ketenangan itu tidak ada kaitannya dengan sakitnya. Ketenangan itu tentang sikap, cara pandang, ilmu hidup lagi. Jadi pertama tadi saya ingin share teman-teman, apapun yang berlawanan itu jangan dilihat, apapun yang berpasangan jangan dilihat berlawanan. Tapi dia justru complementary. Kira-kira kalau begini kita butuh sakit nggak? Iya, saya ya, jadi karena dia saling melengkapi ya. Iya, karena kalau tidak sakit kadang kita nggak nyadar. Betul. Tapi sampai parah berarti kafir kita. Butuh disadari gitu. Disadari, ditonjok lebih parah gitu. Nah ini satu perspektif ya, jadi menyikapi sakit. Nah kalau kita sudah seperti ini cara pandangnya, maka sakit itu tidak lagi kita musuhi, kita tidak lagi panik menghadapinya. Kalau kata dokter yang saya wawancarai, bagus dong terasa sakit. Misalnya gigi, sarafnya ngasih tahu, bagus. Kalau nggak terasa sakit berarti nggak ada saraf di sana. Sarafnya udah tumpul. Kayak di bius kan sarafnya dinonaktifkan. Nah kalau mau lebih advance lagi spiritual, ada orang-orang tertentu sakit itu bisa dilampaui. Tapi kita jangan masuk ke situ, itu metafisik. Itu sakit. Tua itu saya sudah sering sekarang membayangkan masa tua saya. Bisa nggak kita ciptakan? Ya
Iya dan tidak. Tetapi kita bisa membuat habit, membuat simulasi. Nanti seperti apa jadinya, kita punya sikap juga acceptance. Jadi itu tadi, kalau ikut sesi-sesi sebelumnya, melakukan sesuatu yang kita enjoy, antusias, itu masa tua itu makin bijak, makin mature gitu, makin kinclong malah. Ada orang-orang itu makin tua itu makin karismatik loh. Kalau makin ganteng ada tuh katanya George Clooney gitu. Jadi dia makin karismatik, makin charming. Iya. Kenapa? Karena sejalan dengan ilmu hidup. Jadi tadi masih mau mengangkat isu pensiun yang mengenai sakit, tua dan mati, itu karena kebanyakan memang tidak belajar ilmu hidup ini. Iya. Jadi tua itu kita lihat sebagai satu bentuk untuk bijak untuk mencari aktivitas yang lebih relevan, persahabatan yang lebih connect gitu, yang lebih sefrekuensi gitu loh maksudnya. Jadi Iya. tua itu kita sikapi sebagai bentuk kita mulai bijak memilih apa yang kita tekuni, universe mana. Iya, betul. Ya kalau sudah umur nggak tahu ya 80 masih main Harley gitu atau apa. Iya. Jadi kita mulai bijak. Ini kayak semacam art juga mas. Iya, karena pilihannya makin terbatas karena fisiknya, ya nggak bisa ngikutin semua kemauan. Bisa dia begitu, tapi juga bisa begini. Pilihan bijak itu menjadi satu mindset gitu. Pilihan tetap tidak terbatas. Beda ya. Iya, beda. Tadi Mas Simon tadi spontan memberitahu cara pandang awam. Ya makanan jadi tidak semua boleh. Sebetulnya waktu sehat pun itu semua nggak boleh sih. Cuman kita parah aja gitu kan. Ya nggak? Iya betul Bang. Tapi tuain, sakit tadi kan udah. Jangan diperlawankan. Tua juga bisa tua lawannya enggak. Tua itu adalah satu bentuk siklus perjalanan batin jiwa lebih bijak untuk memilih apapun. Makanya kan pensiun ini kan salah satu tagline kita, bahagia dan antusias melakukan apapun, mengerjakan apapun, pertemanan apapun. Kan kita udah punya jam terbang hidup, pengalaman hidup yang banyak. Iya betul. Nah, tua ya sebenarnya tua ini bisa dielaborasi lagi lebih banyak. Ya, tapi udah dapat clue-nya. Tua itu justru semacam apa ya mas, saya lagi cari analogi gini. Kadang-kadang ya, saya pernah mas, waktu itu saya lagi diundang satu kementerian ceramah, hujan dari Bintaro ke Widya Chandra. Telat saya, macet. Akhirnya panik di sana. Itu kan banyak alasan untuk membuat saya jadi tidak moodnya nggak bagus untuk ceramah, orangnya juga nggak mood kan. Tapi tahu nggak judul ceramahnya apa? Gimana tuh? Temanya adalah bahagia dalam situasi apapun. Bahagia dalam situasi tersulit. Iya. Mereka ngasih tema bahagia dalam situasi tersulit. Tiba-tiba saya dikasih situasi. Situasi yang nggak Dan enak. mereka juga. Itu logik saya mampu membuat argumen, alasan, aduh mending nggak usah deh, mohon maaf apa gitu kan, bubar semua. Tapi itu jadi bahan ceramah saya. Iya. Situasinya yang real ya. Situasi real dan jadi pas. Saya udah lihat muka-muka bete segala macam. Nah ini nih Bu, kenapa tema ini penting? Saya bilang gitu. Mungkin orang menganggap ya bisa-bisanya Bang Dami aja. Tapi itu saya sering menghadapi hidup begitu. Nah sekarang saya mau ngajak teman, tua pasti. Tapi menyikapi tua secara bijak, itu ilmu hidup. Iya. Jadi ini kita bisa elaborasi tergantung situasi hidup teman-teman. Iya. Tapi tua itu kan terjadi pada siapapun. Kemarin kita udah bahas relationship, finansial. Tua ini kenyataan yang pasti, sakit juga. Iya.
Nah, satu lagi kalau mengenai kematian Mas Himawan. Sekarang kan sudah mulai banyak riset tentang NDE, Near Death Experience, mati suri, atau praktisi-praktisi meditasi. Ya ada sumber dari dogma Bapak Ibu, sahabat-sahabat, yang mengajarkan kita mati itu begini, ada neraka di agama, kalau banyak dosa begini. Nah itu kadang-kadang membuat kita ribet. Jadi saran saya, belajar ilmu hidup, namanya ma'rifat atau spiritualitas, silakan. Kalau kita semakin mengerti yang hidup itu apa, maka kematian bukan isu lagi. Saya suka bersimulasi begini. Steve Jobs pakai tuh. Kalau hari saya kalau hidup saya tinggal 2 hari, saya ngapain? Kalau yang mental ini kan, aduh gimana ya, udah mati. Padahal masih ada 2 hari. Saya lakukan yang terbaik dalam 2 hari. Makanya penting yang awal itu, temukan aktivitas yang enjoy, antusias. Udah, itu backgroundnya, pondasinya, core-nya. Belum lagi kalau sudah mulai belajar makin dalam tentang ilmu hidup, emang yang hidup selama ini apa? Yang mati itu apa? Tubuh. Nah, semakin kita justru kalau ada ketakutan terhadap kematian, itulah pintu masuk untuk belajar immortal. Saya punya komunitas Mas Himawan, Soul to Soul, dialog, sepuh-sepuh. Ada yang 75, 77, 80, dan ada versi bapak-bapak yang lebih dikit. Itu saya bilang syarat untuk masuk ke grup ini adalah orang yang sudah mulai takut mati. Karena kalau sudah mulai takut mati, enak tuh ngomongin hakikat-hakikat hidup. Iya. Jadi masa pensiun 3 isu ini penting, menyikapi sakit, tua, sama mati. Nah, perlu ilmu hidup. Nah, Mas Simon gimana dari sisi konteks sehari-hari gimana? Dapat nggak tadi ya? Dapat ya? banget Bang. Iya. Iya, aku keinget sama obrolan sama Beli Wayan waktu itu. Ini tentang tubuh ya, belum sakit ya. Saya tuh tanya ya, ketika orang punya masalah dengan kesehatan mental kan butuh obat, ya butuh obat, dia sampai kapan dia bergantung gitu. Pertanyaannya gitu, ya terus jawabannya itu cukup dengan analogi ya, Beli Wayan kan dengan gini, kalau kita lagi nggak makan gitu, lewatlah jam makan, terus ada teks WhatsApp misalnya, terus kita kan dengan situasi lapar kita kan respon gak enak gitu. Tubuh itu memang signifikan Bang, signifikan, dan signal dari tubuh itu membutuhkan sesuatu, dan itu makan. Orang sakit membutuhkan sesuatu, obat. Tapi coba pandang itu antara si tubuh yang butuh itu dan makanan yang kita suplai, atau yang sakit itu butuh dengan obat. Itu kayak apa ya? Kalau Beli Wayan tuh memandangnya bukannya itu pertemuan dengan Tuhan gitu. Karena obat itu adalah kecerdasan semesta kan, yang diwujudkan dari riset, dari bentuk teknologi, ya pengetahuan orang yang beriset juga dididik sama semesta. Ada orang yang tertarik dengan itu dan segala macam bentuknya jadi obat, dan itu kita konsumsi karena kita sakit. Gitu. Ini cara pandang ya, cara pandang. Ilmu hidup ini. Cara pandang, begitu kita konsumsi, kita ngelihat obat itu siapa gitu. Nah di situ ada satu shifting yang bagi saya tuh ngelihat gak masalah sakit gitu sebenarnya, asal kita bisa mandang sakit itu apa, dan
ketika kita mengobati diri itu kita diobati oleh siapa gitu, Oleh apa gitu. oleh apa gitu. Jadi ini kan siklus yang pasti terjadi ya, tadi sakit, sehat dan sakit, Ya. terus Muda, tua, muda dan tua gitu. lahir, mati. Nah ya makanya jadi di sisi ini aku dari yang saya tanya itu, saya tuh langsung merenung bahwa ini kan tadi kesehatan mental ya, waktu yang saya tanya itu ya, berarti dia sama dengan yang orang yang sakit biasa gitu sebenarnya, dan kenapa saya harus mempermasalahkan satu sisi hal yang, atau memaksakan diri ini nggak boleh sakit gitu. Jadi sakit itu boleh-boleh aja, dan itu ada periode dan masa berlakunya tuh gitu. Jadi cara menyikapi hidup ini memang indah banget ketika kita punya ilmunya. Ya, betul. Nah itu tadi Bang, jadi kalau kita tahu cara ilmunya, sakit itu kita akan ngalami dan kita nggak akan resah tuh ngalamin itu. Nah tua itu pun begitu, jadinya mestinya tua itu menurut pandangan saya ya, harusnya kan belum sampai tua nih saya tapi kan saya juga berumur, belum tua, saya berumur. Saya yang dulu sama saya sekarang beda gitu. Itu juga karena usia, karena bertambahnya usia, pengalamannya bertambah, pengetahuannya bertambah, cara pandang tentang hidup saya jauh berbeda gitu. Dan menua harus semestinya menambah kebijaksanaan gitu. Nah kalau memang ada orang tua yang belum bisa menemukan itu, nah itu ya saya nggak tahu bilang gimana gitu ya, tapi yang jelas harus di unlock gitu. Pengalaman itu dicari cara pandang yang supaya bisa melihat, kita tua itu harusnya membuat pengetahuan hidup itu memperkaya dia, sehingga dia mengenal kehidupan gitu, dan mempersiapkan kematian dia gitu. Itu ilmu hidup itu kayak gitu yang saya pelajari gitu ya, tentang tubuh. Tentang tua belum Bang. Ini boleh sedikit. Jadi menyikapi sakit itu bisa juga kita kita luaskan pengetahuan kita. Kan memang kalau pinjam dari cara pandang Sanskrit ya, Sanskerta, tubuh ini memang ada lapisan-lapisannya. Jadi istilahnya ada namanya anamaya kosa, itu tubuh fisik, itu makanan-makanan ininya, makanan itu jadi penghidupnya gitu, Tuhannya jadi makanan. Terus ada pranamaya kosa, prana itu tubuh energi. Jadi ada orang badannya sehat sih kelihatan tapi tidak segar, karena energinya tidak pure gitu. Pranamaya kosa, lalu ada manomaya kosa, itu tubuh mental. Di situ semua pengalaman hidup kita disimpan, pengalaman hidup kita, memori apa, semua dari situ. Sidame waktu SD, SMP, semua kerekam di mental itu. Ada lagi namanya Vijnana Maya Kosa, itu ada subjek sidame yang mengamati. Lalu ada Ananda Maya Kosa, itu tubuh bahagia, itu keheningan dan rasa damai. Nah itu loh, karena pensiun itu mestinya mulai mengakses itu. Kalau di tradisi Islam barangkali ada istilah yang pas untuk itu, nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, diri yang tenang itu. Nah lalu ada kesadaran sang ilahi, itu atma. Jadi ada 5 lapis sampai ketemu atma. Ada cara pandang itu.
Kenapa ini saya sharing? Supaya Bapak membantu kita. Sakit itu signal ke tubuh, karena ada yang nggak beres tuh di badan-badan halus. Karena di level badan yang halus kita nggak peka, diberitahu lewat fisik gitu. Nah, solusinya apa? Ya makanan yang benar, obat gitu-gitu loh. Nah itu kan nggak apa-apa gitu. Jadi itu kan membuat kita semakin belajar gitu. Atau gerakan-gerakan yang jarang digunakan. Jadi saya sendiri, sahabat-sahabat ya para pensiunan atau kita semua yang memilih dengan sadar pensiun di awal, ya mencarilah satu olahraga atau gerak tubuh. Saya pakai tai chi misalnya, yoga, jogging, atau qigong apa, atau nge-gym, terserah. Yang akan kita lakukan dengan sepenuh hati sampai tua. Dan mulai memperhatikan makanan-makanan. Nah itu yang saya bilang, tua itu mengajari kita untuk mulai bijak memilih asupan-asupan. Asupan fisik, asupan energi. Nah ini napas ini mas. Itu mengakses pranamaya kosa loh. Makanya semakin halus napas kita, semakin kita bisa terkelola dengan baik, itu makin pure dia. Baru kita bisa mengamati mental kan, tubuh mental manu. Nah tubuh mental ini ya asupannya adalah pengetahuan-pengetahuan yang hikmah, merenung segala macam. Itu makanan tuh. Makanannya. Nah Visnanya Maya Kosa itu kita akan mulai menemukan persona-persona yang relevan. Kan kita bahas kemarin kan di relationship kan, kalau persona yang tidak relevan ya udah dimaknai ulang supaya istilahnya itu di rewriting. Ya gitu. Nah sampai kepada apa namanya kematian misalnya. Kalau kematian itu ya mulai berbeda nih kalau tubuh-tubuh ini kita pahami ya. Iya. Jadi tubuh kasar ditinggalkan anamaya kosa. Nah karena kita sudah terbiasa bermeditasi atau sudah terbiasa merenung, menyadari lapisan-lapisan ini, menyadari pikiran, perasaan, emosi, diri-diri kita yang macam-macam. Coba Maulana Rumi masih hidup nggak? Masih. Sebagai sosok yang menginspirasi, sosok dia masih hidup. Nabi Muhammad, Buddha. Jadi kita pun misalnya kalau bahasa teknologi, tubuh yang ini sama ini expire, ajal. Tapi selama kita upload video ini, orang masih bisa ketemu sosok mental kita kan. Nah ini bisa menjadi luas nih ilmu pensiunan ini. Ya, ilmu hidupnya ini. Iya, pertanyaannya kan orang yang takut mati mungkin ada pengaruh dogma ya. Ya, pasti. Gitu. Jadi ada, ilmu saya ibadahnya nggak cukup, pahalanya nggak cukup gitu. Atau dosa saya terlalu banyak gitu bang. Ya gimana nih caranya untuk bisa masuk gitu? Nah ini menarik nih gitu kan. Kita udah bicara tadi cukup detail. Terus kita kembali ke realitas kehidupan sehari-hari. Wah saya takut mati. Nah ini nih, inilah pentingnya ilmu hidup. Kita harus mulai mengenal siapa diri kita. Mau nggak mau mas. Kalau dalam tradisi sufi kan dikutip man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya sungguh dia mengenal Tuhan. Atau kenalilah dirimu kata Sokrates. Supaya apa? Supaya kita mulai kenal diri kita yang takut itu apa, pikiran takut itu, perasaan yang takut itu. Ini yang menanti mengundang sahabat-sahabat pensiunan atau siapapun untuk mulai sama-sama. Salah satu yang pernah kita bahas adalah di masa pensiun kita menemukan aktivitas yang kita antusias, kita bahagia dengan gitu, kita bersyukur terus bertumbuh. Kedua kita mulai menemukan misi hidup kita. Yang berikutnya adalah kita mulai terus melakukan suluk spiritual journey. Kita ketemu komunitas itu. Nah tema-tema yang dibahas Mas Himawan tadi itu akan kita bahas dalam pembahasan
kesungguhan kita untuk belajar tentang hidup itu namanya suluk. Ya sebagian memang begini Mas, wah di masa tua saya ke masjid, ke musola, jadi pensiunan, ikut kajian, tapi marahnya masih gampang kepancing. Kalau diajak demo yang tidak jelas ikut-ikutan. Bukan itu maksudnya teman-teman. Kita sudah punya pengalaman hidup banyak, jangan lagi kita ikut ajaran sekedar ikut-ikutan, malah ajaran itu tidak menolong kita, tidak membuat kita bahagia dan antusias. Tapi gunakan akal yang tajam, cari sahabat-sahabat, pertemanan, komunitas yang betul-betul membuat kita lebih sadar, mengerti ilmu tentang hidup. Jadi para pensiunan perlu ini Mas, untuk menyikapi sakit, tua dan kematian itu perlu belajar tentang ilmu hidup. Nah itulah bagian dari suluk itu. Dan pertemuan saya sama Simon juga bagian dari itu. Di bagian relationship kan kita bahas. Ada nanti satu pengalaman kita akan bertemu dengan sahabat spiritual. Profesor Dr. Nasaruddin Umar pun dalam beberapa khutbahnya itu sering menekankan pentingnya sahabat spiritual yang bersamanya kita sama-sama bertumbuh untuk lebih mengerti hidup. Ya, jadi podcast ini juga dalam rangka itu. Saya kira itu. Jadi paling enggak ini satu trigger ya. Iya, jadi trigger. memang ketakutan itu juga satu trigger harusnya membuat kita mencari kan, betul ya. Bukan takut terus, ya nggak bisa dihindari toh. Nggak bisa. Mau kemana gitu. Mencari jawabannya paling nggak gitu. Ya sehingga kita bisa lebih tenang menyikapinya gitu. Dan menjadi tua yang menjadi lebih bijak karena kita sudah mengenal hidup itu sendiri gitu. Seperti itu kan Bang ya. Betul. Kupikir itu aja sih. Saya kira itu. Ya, terima kasih teman-teman. Kita sudah banyak membahas masa pensiun ini. Silahkan tonton ulang lagi dari yang pertama tentang ketika kita sudah tidak punya banyak aktivitas, tidak punya power lagi. Lalu kita juga bahas relationship juga, kita bahas finansial, dan yang ini tentang tua, sakit dan kematian gitu. Dan sebenarnya kematian tuh tema yang khusus banyak, sangat dalam. Cuman ya kita bahas ini sebagai trigger bahwa kita memang harus terus belajar. Atau ini satu saat kita buat podcast ini sendiri, tema sendiri. Life after death. Iya, penting. itu yang sudah mulai terpanggil untuk suluk. Pertanyaan itu memang valid dan penting untuk dipertanyakan ya. Ya, cukup dulu untuk podcast hari ini. Terima kasih semua untuk yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.